Demikian. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya masih akan disampaikan oleh jamaah kepada yang rename iPhone. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Baik Pak Ustadz. Mungkin sambil dilanjut pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana hukum menunda sholat atau sholat di akhir waktu karena sedang ada keperluan atau mengikuti rapat penting? Apakah ada keringanan dalam Islam terkait hal ini yang terkadang di akhir sholat sudah masuk waktu azan selanjutnya? Apakah sah sholatnya juga Pak Ustadz? Terima kasih. Coba saat kita dengar azan. Akhi, saat kita dengar azan, kalimat apa yang pertama kali terucap oleh telinga kita? Allah, Terdengar oleh telinga kita, maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau begitu selain Allah besar atau kecil? Kecil Pak Ustadz. Ya Allah. Betapa rugi orang-orang yang ketika itu gara-gara rapat penting. Sepenting apa rapat? Ini rapat perusahaan Ustadz. Ini proyek 1 miliar. Ya Allah, 1 miliar demi Allah kecil. Kelak akan ada orang-orang yang suka nunda sholat. Gara-gara apa? Sibuk urusan dunia. Mengabaikan sholat. Maka apa yang terjadi dengan orang seperti itu? Ya itulah. Dunia nomor 1, akhiratnya nomor 2. Apa pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar? Coba buka hadis Muslim 605. Hadis Sahih Muslim 605. An Abi Dzar qala. Abu Dzar berkata, minta nasihat kepada Rasulullah. Qala li Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah SAW kepadaku, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, innahu sayakunu ba'di al-mar'atu yumituna salat. Kelak sepeninggalku akan datang pembesar-pembesar yang suka melalaikan sholat. Maksudnya bukan ninggalin sholat, melalaikan, nunda-nunda sholat. Subhanallah. Apa kemudian kata Abu Dzar? Rasul memerintah kepada Abu Dzar, fasallis salata li waktiha. Kamu jangan ikuti mereka tuh yang suka nunda-nunda salat. Gara-gara rapat, gara-gara bisnis, gara-gara ini itu. Meskipun rapat paripurna, anggota dewan, demi Allah, salat lebih utama. Kamu jangan ikuti mereka. Tapi kamu salat pada waktunya. Fa'in salata li waktiha kanat laka nafilah. Apabila kamu masih ada di masjid dan mereka tiba-tiba baru salat, maka ikutilah salat. Menjadi nilai salat bagimu. Subhanallah. Qad ahrasta salataka. Maka sungguh kamu sudah menjaga salatmu. Sampai demikian loh, sendirian. Lihat, ke hadis yang sebelumnya, yang nomor 604-nya. Dikatakan di situ oleh Rasulullah kepada Abu Dzar bertanya. Coba pertanyaannya. Kaifa anta idza kanat alaika umara yuwahiruna shalah? Hai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika pejabat-pejabat negeri, pegawai negeri, atau orang-orang pebisnis yang sibuk dengan rapatnya, yang sibuk dengan dunianya, sengaja mengundurkan sholat dari waktunya? Sholat masih, tapi di akhir waktu. Yumi itu dan sholat. Atau mereka telah melalaikan sholat. Tidak sholat pada waktunya, pada waktu, tapi sengaja mundur. Qultu. Maka aku bertanya, famata umur ini. Apa perintah Anda kepadaku ya Rasulullah? Kalau aku mendapati orang-orang pada mundur-mundur sholat. Qala, Rasul mengatakan, Salli salata li waktiha fa in adroktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Sholatlah kamu sendirian pada waktunya.
Biarin, nggak ada siapa-siapa, yang penting kamu sholat pada waktunya. Tuh, apabila mereka kemudian sholat, kamu masih bersama dengan mereka, sholat kamu sebagai sholat sunnah. Jadi maaf saudara sekalian, tidak ada kata-kata sibuk. Rapat sepenting apa sih rapat? Meskipun Anda mendapatkan dunia triliunan dolar, demi Allah nggak ada nilainya. Jika Anda telah mengabaikan sholat. Kenapa? Karena sholat awal waktu itu sebagai apa tadi? Amal yang paling utama. Sudah disampaikan tadi di Bulughul Maram nomor hadis 184. Di Sahih Muslim nomor hadis 66. Itu sholat adalah yang paling utama. Sholat awal waktu. Itulah yang paling dicintai Allah. Amal yang paling disenangi Allah. As-salatu li awalil waktiha. Tapi memang kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada setelah generasi terbaik dari kalangan para nabi dan rasul, ada generasi yang mengabaikan sholat. Maka orang-orang yang suka mengabaikan sholat, pasti urusannya berantakan. Kelak sesat. Lihat surat Maryam, surat 19, ayat 59. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Kemudian datanglah setelah generasi-generasi terbaik, datanglah generasi pengganti yang suka mengabaikan sholat. Dan mereka mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Orang yang suka mengabaikan sholat, yang mengikuti hawa nafsu, kelak mereka pasti sesat. Nggak boleh, saudara sekalian. Gimana Ustadz yang pernah nunda-nunda sholat gara-gara rapat? Tobat. Di ayat ke-60-nya Allah perintahkan. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Kecuali orang-orang yang segera bertobat, beriman, dan segera mengerjakan kebaikan. Fa'ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan Allah tidak menganiaya sedikit pun. Jadi, nggak boleh kita menunda sholat dengan alasan rapat penting apapun. Demi Allah tidak boleh. Siapa yang boleh menunda sholat? Yang punya alasan syar'i. Dokter sedang bedah pasien. Dari jam 10 harusnya setengah 12 selesai. Jam 12 bisa sholat awal waktu. Tiba-tiba bleeding, kemudian kena ini. Wah, sampai jam 2 baru selesai operasi. Anda sholatnya nanti setelah selesai operasi. Karena kalau lagi operasi gimana? Aduh maaf ya, aku sholat tepat waktu. Nanti ya aku lanjutkan. Wah mati itu si pasien nanti. Supir-supir angkutan umum yang memang dia menjalankan itu. Supir kereta, supir bus, supir-supir angkot, atau supir-supir pesawat, pilot. Yang nggak mungkin bisa menunda pekerjaannya. Supir taksi, pas waktu duhur tiba, Pak penumpang saya masuk waktu sholat, Bapak tunggu sebentar di sini ya. Nggak laku Anda nanti. Tapi maaf, jangan kemudian mentang-mentang dibolehkan, udah waktu sholat tinggal 10 menit, narik angkutan ya jangan dong, tunggu waktu sholat dong. Intinya di sini, sholat itu is the best nomor satu. Ibadah yang paling agung dari segala ibadah. Maka jangan ditunda hanya gara-gara rapat. Mereka yang menunda gara-gara rapat termasuk orang yang melalaikan sholat seperti yang Allah gambarkan tadi di surat An-Nisa 142 mereka dikatakan munafik, atau di surat yaitu surat Al-Maun surat 107 celaka orang-orang yang sholat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebelumnya kami tanyakan kembali kepada jamaah dengan rename iPhone, apakah jadi akan bertanya dengan mengangkat tangan? Baik. Sebelum ada jawaban, dilanjut dengan pertanyaan dari jamaah selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana hukumnya terhadap seorang muslim lansia yang pikun sehingga melalaikan sholat wajib, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Silahkan buka hadis nomor 1122 Bulughul Maram dari Ummul Mukminin Aisyah. Rufi al-qalam bin arbah. Diangkat pena dari 3 golongan, misalnya dari 3 golongan.
anin naim hatta ya'taikidho. Orang-orang yang tidur sampai dia bangun, maka diangkat pena. Tidak dicatat, tidak diperintah. Kemudian, wa'anil saghir hatta yakbur. Dari orang-orang yang kecil sampai dia dewasa. Jadi ketika anak kecil tidak menjalankan perintah Allah, maka dibebaskan, tidak dosa. Sampai ke dia dewasa. Kabir. Yang ketiga, wa'anil majnun hatta yakil. Orang-orang yang hilang akalnya, sampai waras. Sekarang ada orang pikun. Di mana kategori pikun kira-kira? Kalau pikun itu pikun yang lupa total, gak inget apa-apa lagi. Atau pikun secara fisik lemah total kayak anak kecil lagi. Sudah kayak anak kecil lemah pikun, gak ngerti apa-apa lagi. Maka orang itu dianggap seperti bayi. Coba lihat surat Yasin, surat 36 ayat 68. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan seperti kepada penciptaan yang pertama. Apa itu penciptaan yang pertama? Kayak bayi lagi, kayak anak kecil lagi. Akalnya hilang, tubuhnya lemah. Maknanya, kalau pertanyaan tadi, orang tua itu udah pikun total. Udah nggak ngerti apa-apa lagi. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Udah kayak anak bayi. Gugur kewajibannya. Nggak berdosa. Insya Allah. Tapi kalau pikunnya sekedar pikun, ya kadang-kadang tubuhnya lemah. Atau pikun secara akal kadang-kadang lupa. Tapi sama duit nggak pernah lupa. Sama ini kenikmatan dunia nggak pernah lupa. Sama surat-surat tanah nggak pernah lupa. Sama mobil pribadi nggak pernah lupa. Itu belum pikun itu. Dia masih punya pikiran, masih punya akal, masih punya nafsu. Tapi tubuhnya lemah kayak anak kecil. Maka dia tetap wajib sholat. Gimana cara sholatnya? Tadi yang sudah saya bacakan di kitab Bulughul Maram nomor hadis 348. Di mana perintahnya apa? Sholatlah kamu, kalau kamu sudah tua, sudah pikun, nggak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Sambil duduk nggak bisa duduk, udah terbaring loh nggak, tapi akal masih ada. Masih makan, masih akal, masih bisa, pikirannya masih normal. Tetap wajib sholat meskipun sambil berbaring. Jadi pikun yang mana yang totalitas nggak ada kewajiban? Pikun yang betul-betul sudah kayak anak kecil, sudah lemah, sudah nggak ingat apa-apa, akalnya nggak ada lagi. Tapi kalau dia masih punya akal, masih punya kesenikmatan, masih senang ini, senang itu, dan masih bisa berpikir normal, meskipun tubuhnya lumpuh total, tetap wajib sholat. Hanya semampunya dengan isyarat. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah puasa Syawal yang bersamaan dengan hari Senin atau Kamis dan Ayamul Bid, apa ada niat puasa khusus untuk gabungan ketiganya, Pak Ustadz? Apakah harus sendiri-sendiri? Terima kasih, Pak Ustadz. Saya tidak mendapati dalil sahih dari Nabi maupun perbuatan sahabat meniatkan satu amal untuk tiga, untuk dua, atau untuk menggabungkan. Contoh, hari ini tanggal 13 Syawal. Lalu saya berniat, wah saya belum sempat sawalan ini nih. Saya niatkan hari ini di samping puasa Ayyamul Bid, sekaligus saya double dengan puasa Syawal, biar dapat pahala double. Nanti hari Senin, tanggal 15, pas hari Senin, saya mau niat deh, saya mau triple. Niat satu puasa satu hari di hari Senin, biar dapat pahala Senin Kemisnya dapat, pahala Ayyamul Bid dapat, pahala Syawal dapat 3. Yes, saya dapat 3 pahala. Saya tidak pernah menemukan dalil itu, dan tidak pernah ada perbuatan Nabi dan para sahabat. Meskipun zaman sekarang banyak para asatid, para ustadz, para guru, para kiai yang mengatakan, boleh niatkan double, jadi dapat pahala double. Niatkan triple, pahala triple. Wallahu a'lam. Kalau niat boleh, boleh saja silakan. Tapi ingat, siapa yang memberi pahala? Allah Coba lihat. Subhanahu wa Ta'ala. An-Nisa 123 di bagian awal. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab.
Pahala itu bukan angan-angan kamu dan angan-angan ahli kitab. Tadi saya berangan-angan, hari ini saya puasa Ayamul Bid, sekaligus saya hari ini niatkan puasa Syawal, sehingga saya dapat pahala dua, pahala Ayamul Bid dapat, pahala Syawal dapat. Memang Anda yang ngasih pahala? Bukan Allah yang memberikan. Maka yang paling penting di sini, mari beramal dengan ikhlas. Saya secara pribadi mengikuti contoh Nabi, kalau saya hari ini berniat untuk Ayamul Bid, Ayamul Bid. Tapi saya hari ini berniat untuk puasa Syawal, karena memang saya belum Syawal, niatkan puasa Syawal. Urusan nanti Allah akan memberi pahala double, triple, terserah Allah. Nanti hari Kamis, hari Senin ke depan, Ahad Senin, tanggal 15, saya belum selesai saya belum selesai Syawal misalkan. Saya niatkan mana yang paling utama? Syawal, karena itu lebih utama. Ayamul Bid tiap bulan ketemu, Syawal hanya di bulan Syawal. Maka saya niatkan, Bapak Ibu niatkan, kita niatkan hanya Syawal saja. Mau Allah kasih pahala Seninnya, mau pasti Allah pahala Ayamul Bidnya, terserah Allah. Yang penting niatnya ikhlas, karena Nabi tidak pernah meniatkan dengan cara seperti itu. Meskipun sekali lagi banyak para ulama yang sekarang berpendapat, oh niatkan biar dapat pahala double. Silahkan, tapi ayat tadi mengatakan, surat An-Nisa 123 mengatakan, bahwasanya urusan pahala, urusan Allah. Niatkan dengan ikhlas. Urusan nanti mau dikasih berapa, terserah Allah lah. Yang penting saya ibadah dengan ikhlas, bukankah itu yang akan mendapatkan pahala dari Allah? Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada dalil sholat qobliyah dan ba'diyah sholat Jum'ah, Pak Ustadz? Terima kasih. Apakah ada dalil qobliyah dan ba'diyah Jum'ah? Kalau qobliyah tidak ada dalilnya. Saya tidak menemukan dalil itu. Tapi kalau ba'diyah, ada. Kalau ba'diyah, ada. Rasul apabila selesai sholat Jum'ah, beliau pulang ke rumah dan melaksanakan sholat 4 rakaat di rumah. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW pun melaksanakan sholatnya di masjid. Lalu Ustadz, bagaimana kalau ada orang datang ke masjid? Sholat apa dong? Bukan ba'diyah. Sholat yang dilakukan adalah intidhar. Apa itu intidhar? Yaitu sholat yang dia laksanakan seberapapun dia mampu. Sebanyak apapun dia mampu. Bukan cuma 2 rakaat qobliyah. Coba perhatikan. Hadis nomor 487 kalau tidak salah. Ya, 487 atau 486. Sepertinya 87. Dari Abu Hurairah. Bunyi hadisnya begini. Man ightasala summa atal jum'ah fasalla ma qaddar lahu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian segera mendatangi masjid untuk sholat Jumat, kemudian sholat semampu dia, sholat sebanyak apapun dia mampu. Ini bukan sholat qobliyah. Intidhar, yaitu sholat yang dilakukan selama khotib belum naik mimbar. Terus sholat. Begitu khotib naik mimbar, stop. Bukankah khotib naik mimbar tandanya telah masuk waktu sholat? Begitu mampu seorang khotib naik mimbar, maka azan nggak ada lagi qobliyah. Yang ada apa? Yang ada dengarkan khotib. Lalu sholat berjamaah bersama khotib. Maka Allah ampuni dosa-dosanya sejumat yang lalu sampai sejumat yang akan datang, dan tambah lagi 3 hari. Tambah lagi 3 hari. Dan apabila setelah selesai sholat Jumat, perintah ba'diyah Jumat ada. Hadis nomor sebelumnya, 485 dari Abu Hurairah. Idza shalla ahadukum jum'ah, apabila kamu telah menyelesaikan sholat Jumat, falyusallu ba'daha arba'an. Hendaklah kamu sholat setelah sholat Jumat 4 rakaat. Maksudnya apa? 4 rakaat ba'diyah Jum'ah. Kalau 2 bagaimana? 2 pun tidak mengapa. Jadi ada perintah ba'diyah, tapi tidak ada perintah qobliyah. Khusus Jum'ah, nggak ada qobliyah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya di luar tema, Pak Ustadz. Bagaimana menjaga hati dari rasa ujub, sum'ah, dan segala macam penyakit hati, Pak Ustadz? Terima kasih. Salah satu penawar penyakit hati yang paling mujarab, satu, tadabbur Al-Quran, pelajari Al-Quran, pahami Quran, amalkan Quran.
Allah yang memberikan jaminan. Di surat 10, surat Yunus, ayatnya ayat 57. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dalam kurung Al-Quran. Quran itu pelajaran dari Allah. Wa shifaa'un lima fis sudur. Siapa yang mau menjadikan Quran sebagai pelajaran, menjadi obat penawar bagi segala penyakit yang ada di dalam dada. Iri, dengki, sombong, sum'ah, riya, semua penyakit hati sembuh dengan kita mentadaburi Al-Quran. Wa huda wa rahmah lil mu'minin, menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka di samping kita mempelajari Quran, ada salah satu doa, Bapak Ibu tolong jangan tinggalkan doa ini. Doa agar kita terjauh dari segala penyakit hati. Di kitab Bulughul Maram 1526. Dari sahabat yang bernama Qutbah bin Malik. Qutbah bin Malik menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Apa doanya? 4 yang diminta Rasul. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala keburukan akhlak, dari keburukan-keburukan amal-amal, dan dari segala keburukan hawa nafsu. Dan ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan penyakit-penyakit. Apa penyakit yang paling buruk? Ini penyakit yang ada di dalam dada. Jadi mari tadabburi Quran, mari kita pelajari Quran, dan mari kita berdoa dengan doa ini. Terus kita mohon kepada Allah. Semoga dengan itu kita bisa terlepas dari segala bentuk penyakit hati. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, pertanyaan kembali Pak Ustadz tentang puasa Syawal. Apakah masih jika kita telah puasa Syawal 6 hari, apakah masih melaksanakan Ayyamul Bid? Karena pagi tadi ada Ustadz yang mengatakan Ayyamul Bid gugur setelah Syawal 6 hari. Dan mana dulu Pak Ustadz yang dikerjakan, puasa Syawal atau puasa Qadha? Terima kasih. Bedakan gugur dengan tidak boleh. Banyak yang memahami, nggak boleh. Kalau sudah puasa Syawal 6 hari, udah nggak boleh puasa Ayyamul Bid, nggak boleh puasa Senin Kemis. Mana dalilnya? Kenapa Anda melarang ibadah yang telah diperintah oleh Rasul? Puasa Syawal itu adalah puasa khusus di bulan Syawal. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang Rasul perintah sebagai wasiat harus dikerjakan tiap bulan. Coba lihat. Nomor hadis 703, Bulughul Maram. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW telah perintah. Amarona Rasulullah SAW. Kami diperintah oleh Rasulullah SAW an sauma thalathati ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari tiap bulan. Tiap bulan. Bukankah Syawal itu juga bulan? Apakah dalam illa fi syahri Syawal, kecuali bulan Syawal? Enggak ada kalimatnya. Min kulli syahr, fi kulli syahr, setiap bulan, thalathatu ayyam, 3 hari. Thalathata asyara wa arba'ata asyara wa khamsa asyara. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Sudah. Ustadz, bagaimana kalau sekarang saya Ayyamul Bid tapi belum Syawal? Ya, niatkan salah satu saja. Mana yang Anda inginkan? Syawal dong Ustadz. Itu yang paling utama, Syawal. Nggak Ayyamul Bid dong Ustadz. Kan ada perintah Syawal. Tapi Anda sudah selesai Syawal. Qadarullah nggak pakai liburan, nggak pakai mudik. Hari ke-5 sudah mulai puasa Syawal. Hari ke-11 sudah selesai. Hari ke-13 sekarang Ayyamul Bid. Lakukan Ayyamul Bid. Nggak ada larangan. Nggak ada yang tidak boleh. Tidak ada. Tapi telah gugur. Betul. Kenapa? Karena yang penting kan puasa dalam 1 bulan nggak boleh kurang dari 3 hari. Yang penting tidak boleh kurang dari 3 hari. 3 hari minimal. Nanti bisa dilihat. Hadis nomor 1130 Sahih Muslim. Dari Mu'adah Al-Adawiyah ketika bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah,
Apakah Rasul puasa tiap bulan 3 hari? Ya. Kapan puasanya? Nggak ditentukan harinya. Yang penting puasa 3 hari. Nggak ditentukan harinya. Maknanya apa? Yang penting Anda sudah 3 hari, maka gugur kewajiban. Betul. Artinya, dengan Anda telah puasa Syawal, maka gugur kewajiban untuk Ayyamul Bid. Silakan. Tapi bolehkah Anda Ayyamul Bid? Ya boleh sekali. Bolehkah Anda tetap Senin Kemis? Ya boleh sekali. Silakan. Subhanallah. Tidak ada larangan. Kenapa? Karena Syawal itu ada 6 harinya, ada 3 harinya, ada Senin Kemisnya. Anda mampu lakukan semuanya, laksanakan. Tapi mencukupkan hanya 6 hari di bulan Syawal, cukup. Mana yang lebih didahulukan Ustaz? Niat Syawal atau niat Ayyamul Bid atau Senin Kemis? Ya tentu saja niat Syawal, karena kita berniat untuk Syawal. Kenapa kaidahnya puasa Syawal? Nanti dilihat di hadis nomor 700 Bulughul Maram. Dari Abu Qatadah, di sana dikatakan. Juga dari Abu Hurairah, afwan. Man soma, barang siapa yang puasa Ramadan, 1 Ramadan penuh, summa atba'ahu, kemudian diiringi sita min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamud dahr, maka orang itu seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Maka dengan dalil ini, cukupkan dengan 6 hari di bulan Syawal sudah cukup. Nggak perlu dengan Ayyamul Bid lagi, nggak apa-apa. Nggak nambahin Senin Kemis, nggak apa-apa. Tapi mau tetap Senin Kemis, mau tetap Ayyamul Bid, ya silahkan. Tapi sudah gugur melalui Syawal, seakan-akan sudah tercukupi. Karena apa? Dengan puasa Syawal, seakan-akan puasa sepanjang tahun. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kalau sholat subuh tidak salam tapi terus berdiri, apakah batal sholatnya Pak Ustadz? Salat rukunnya adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan Rasulullah SAW selalu mengakhiri sholat dengan salam. Silakan buka. Hadis nomor 400. Afwan. Bulughul Maram 340. Afwan. Dari Wa'il bin Hujr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salat dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dan para ulama sepakat, salam ke kanan hukumnya wajib, sedangkan salam ke kiri hukumnya sunnah. Tapi Rasul melaksanakan dua-duanya. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Artinya apa? Kalau Anda sholat belum salam, tiba-tiba langsung balik, Anda belum sempurna. Kenapa? Karena diakhiri dengan salam. Tapi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru satu, karena sebagian ulama mengatakan salam ke kiri sunnah, maka cuma satu, nggak ada masalah. Tapi apa susahnya sih mengucapkan salam? Berapa menit sih kita mengucapkan salam? Nggak sampai 1/2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alah, paling 10 detik. Itu tanda telah habisnya sholat. Maka sah sholatnya. Tapi kalau Anda sholat, kemudian fil alamina innaka hamidum majid, langsung berdiri tanpa salam, nggak sah sholatnya. Sebab salah satu rukun sholat adalah mengucapkan salam setelah selesai sholat. Wallahu a'lam. Demikian. Apakah seorang perempuan boleh ikut sholat Jumat Pak Ustadz? Terima kasih. Maksudnya sholat Jumat di masjid. Boleh. Boleh. Kenapa? Kalau kita merujuk dalil, perintah sholat Jumat itu kepada siapa? Al-Quran surat 62 ayat yang ke-10. Ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, segera tunaikan sholat. Sunaikan ibadah Jumat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan segala jual beli. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu
jika kamu mengetahui. Tapi, bukankah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu seruan untuk laki-laki dan perempuan? Hanya khusus perempuan ada rukhsah. Ada rukhsah. Bahwasanya perempuan tidak wajib Jum'ah. Di hadis nomor 495. Hadis nomor 495. Dari sahabat yang bernama Tariq bin Shihab. Al-jumu'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin fi jama'ati illa arba'. Sholat Jumat itu kewajiban berjamaah untuk orang muslim. Kecuali ada 4. Siapa itu yang pertama? Mamluk, budak. Wamro'atu, perempuan. Wasobi, anak-anak. Wamarid, orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi apa artinya? Ketika ada seorang wanita nggak sholat Jumat, tidak mengapa. Karena memang wanita tidak ada wajib ke masjid. Di mana sebaiknya wanita? Wanita itu sholatnya di rumah. Tapi bolehkah wanita sholat Jumat ke masjid? Boleh, karena panggilannya tadi adalah orang beriman. Tapi tidak wajib hukumnya. Apa kalau begitu ketika wajib hukumnya? Maka maksudnya adalah diperbolehkan, hanya tidak sampai menjadi wajib. Demikian, wallahu a'lam. Jika sedang safar, laki-laki boleh tidak sholat Jumat, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Jika sedang safar, boleh nggak sholat Jumat? Apa hukumnya sholat Jumat bagi laki-laki ketika safar? Wajib. Coba lihat. Hadis berikutnya tadi, 496. Laisa ala musafirin Jum'ah. Orang yang bersafar, yang bepergian tidak wajib sholat Jum'ah. Bagaimana kedudukan hadisnya? Rawahu Tabrani bi isnadi dhaif. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, tapi kedudukan hadis itu sangat lemah. Maksudnya apa? Bukan berarti karena kita safar maka nggak wajib Jumat, nggak usah Jumat. Bukan. Lagi safar nih, ada di masjid lagi santai, di mobilnya lagi istirahat. Lo kok nggak ke masjid, nggak Jumatan? Kita mas safar, nggak usah sholat Jumat. Lah itu di depan masjid kok. Jadi kapan orang safar itu tidak mesti masjid sholat ke masjid ke Jumat? Kalau sedang safar dalam perjalanan, dia tidak mendapati masjid. Atau sudah masuk waktu sholat Jumat, tapi berada dalam perjalanan yang nggak mungkin berhenti. Lagi berada di tol, naik kendaraan pribadi, lagi di kendaraan umum, naik kereta, naik bus. Maka saat itu tidak berhenti, karena itu orang banyak. Maka tidak mengapa. Tapi Anda naik mobil sendiri, bisa mampir ke masjid, mampir sholat ke masjid. Karena kewajiban. Nggak ada dalil yang menggugurkan safar mutlak gugur, maka nggak usah sholat Jumat. Nggak ada. Hadis yang menyatakan itu apa kata di kedudukannya? Dhaif jiddan, sangat lemah. Hadis lemah nggak boleh dijadikan hujah. Silakan nanti periksa hadisnya 490 Bulughul Maram. Satu pertanyaan terakhir, Akhi, sudah mau masuk waktu asar ini. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, apakah tiap sholat harus selalu disertai doa iftitah setelah takbiratul ihram, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, Rasulullah selalu mengawali. Baik itu sholat wajib, baik itu sholat sunnah. Hanya kalau sholat sunnah biasanya Rasulullah yang pendek-pendek. Bahkan kalau sholat malam istitahnya sangat panjang. Kalau sholat wajib beliau selalu membaca Allahumma ba'id baini. Intinya doa istiftah bukan hanya sholat wajib. Di sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, sholat malam dan seterusnya. Wallahualam, sudah masuk waktu asar ternyata. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah di atas iman dan takwa. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah bisa mengamalkan amal ibadah sesuai contoh Rasul. Istiqomah di atas jalan yang hak. Dan semoga kita termasuk yang akan mewarisi surganya Allah. Mari kita jaga sholat kita, ibadah kita, yang wajib, yang sunnah. Kapanpun, dimanapun, semampu kita jaga. Semoga Allah berikan kepada kita kenikmatan kelak di surganya. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Betul terima atur nuwun. Sama-sama Pak Gunawan, Ibu Puji, dan semua keluarga, juga para jamaah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sampai jumpa insya Allah di waktu yang lain. Saya pamit lebih dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, assalamualaikum. Coba semua matur nuwun. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Gun, terima kasih Puji. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima Terima kasih Mas Uki. Terima kasih. Pak Puji. Ada cucu. Ayo. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Terima kasih Ya, Puji semuanya. Mas Uun. Assalamualaikum. Syukron. Ini Surya terima kasih. Puji. Ya buat semua. Terima kasih ya Terima kasih kepada jemaah semua. Terima kasih Mbak Puji, Mas Gunawan. Ya, semoga semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Puji. Terima kasih semuanya ya. Ya semoga kita bisa mengamalkan ya apa yang sudah kita dapat dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih seluruh jamaah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji. Saya pamit ya. Iya, oke Bu. Terima kasih Pak Buddha. Kita kenalannya di Zoom aja deh. Ya nggak apa-apa Ibu. Terima kasih udah hadir. Insya Allah bermanfaat ya Bu. Amin, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ya, terima kasih Yun, Mas Pramu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih. Amit-amit, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakit. Rizal, terima kasih. Rizal. Dadah. Oh, Dah. Titi, Kala. Salah, mana kopiahnya? Katanya mau pengajian Iya. mau pakai kopiah baru. Oh, pakai baju. Kalah. Kala tuh. Dadah, Putri dadah. apa? Tante Yunda. Tante Yuni. Panggil yang Yuni. Dadah, sayang. Dadah kalah. Dadah. Bye bye kalah. Bye-bye. Ayo. Up and down. Langsung muter-muter. Mbak Susi mana? Mbak Susi ada? Ada. Mbak Susi. Ada. Ada semua yang cewek-cewek tapi Ya, alhamdulillah. Yun sehat ya. Mas Suryo gimana Mas Suryo? Lancar, sehat. lagi ada kerjaan lagi nguji. Walah, masih sibuk alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nambah celengan lah. Nabung mau mantu. Tabung, no mantu. Insya Allah. Allah. Sama-sama sama Pak Yono juga mau mantu katanya. Oh iya toh, kapan? Pak Yono itu 23 Juni. ya nih, Woi. coba Yono. Iya. Insya Allah mohon doanya untuk semua nanti tanggal 23 Juni akan melaksanakan akad nikah anak saya. Amin. Selamat ya Pak Yono. Amin. Semoga Terima kasih untuk semuanya. Kapan Asa? Selasa kapan? Sekarang udah banyak ya. Ngawinnya cucu. Anak udah lewat. di tahun Silakan. Ya Ibu, terima kasih tadi Bu. Mudah-mudahan ketemu bulan depan. Amin, insya Allah. Ya. Ya kita parang udah masuk waktu sholat ya. Ke masjid. Mempercepat. Terima kasih buat semua. Kita live kepada admin Alayan. Terima kasih semuanya. Baik, Pak. Semoga ibadahnya bisa menambah pahala. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan semua baik sekolah maupun juga kegiatan pribadinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
Tapi kita juga tetap mengucapkan doa kafaratul majelis. Ya, Doa Romo Amerika, doa dari Anta, atas kuat wilayah. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. semua ya. Waalaikumsalam.